Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bermuka masam di depan seorang buta. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Abasa ayat 1 hingga 16. Melalui kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Rasulullah tentang sikap beliau yang tidak tepat dilakukan kepada seorang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun lamanya sebelum akhirnya hijrah ke Madinah. Selama itu pula Nabi merasakan lika-liku perjalanan dakwah yang tidak mudah. Bukan hanya Nabi, namun para sahabat juga merasakan penderitaan hidup di kota mereka sendiri sebagai seorang muslim. Telah beberapa kali Nabi Muhammad berkesempatan untuk berdialog dengan para pembesar kaum kafir Quraisy. Dan hari ini Nabi kembali berdialog dengan mereka. Mudah-mudahan kali ini mereka mau masuk Islam. Nabi Muhammad berharap besar atas keislaman para pembesar Quraisy karena mereka memiliki pengaruh kuat kepada penduduk Mekah. Di antaranya yang datang ada Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan Walid bin Mughirah. Wahai saudaraku, bukalah pemikiran kalian tentang Islam. Tidakkah Al-Quran yang aku bawa cukup menjadi bukti bahwa kitab ini berisi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan buatan manusia, apalagi buatanku. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan satu-satunya yang wajib kita percaya. Dan janganlah kalian menyakiti orang-orang yang telah masuk Islam. Semoga kalian juga terpanggil untuk masuk Islam bersamaku. Ketika Nabi Muhammad tengah fokus berdialog, tiba-tiba datang seorang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum bermaksud untuk belajar tentang Islam kepada beliau. Ia lalu menyela di tengah-tengah pembicaraan antara Rasulullah dengan para pembesar Quraisy. Wahai Nabi, tolong ajarkan aku ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Rasulullah merasa kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum di waktu yang tidak tepat. Lalu beliau bermuka masam dan tidak mempedulikannya. Beliau beranggapan bahwa para pembesar Quraisy yang belum beriman ini jauh lebih penting dibanding urusan Abdullah bin Ummi Maktum yang telah beriman. Jika para pembesar Quraisy ini bersedia masuk Islam, maka dakwahku lebih mudah dan umat Islam akan semakin kuat dengan perlindungan dari mereka. Namun setelah cukup lama berdebat, harapan Nabi Muhammad untuk mengislamkan para pembesar Quraisy sirna. Mereka belum juga bersedia masuk Islam. Setelah kepergian para pembesar Quraisy, tiba-tiba penglihatan Nabi Muhammad menjadi gelap dan kepala beliau terasa sakit. Seketika itu juga turunlah surat Abasa ayat 1 hingga 16. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa dan dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat yang mulia lagi berbakti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur sikap Nabi Muhammad melalui turunnya ayat tersebut, bahwa lebih penting untuk mendahulukan kepentingan umatnya yang ingin belajar tentang Islam kepada beliau daripada mendahulukan urusan orang kafir yang belum tentu mau masuk Islam. Astaghfirullahaladzim. Sejak kejadian itu, Rasulullah SAW memberikan perhatian lebih terhadap Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat ahli ibadah yang termasuk golongan as-sabiqunal awalun. Di suatu kesempatan, Nabi Muhammad berbincang-bincang dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Wahai Abdullah, sejak kapan engkau kehilangan penglihatanmu? Sejak kecil, wahai Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika aku mengambil penglihatan hambaku, maka tidak ada balasan yang lebih pantas baginya kecuali surga. Abdullah bin Ummi Maktum memiliki kedekatan nasab dengan istri pertama Rasulullah. Ayah dari Abdullah yang bernama Qais bin Zaidah merupakan saudara ibu dari Khadijah binti Khuwailid.
Ketika turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Umi Maktum adalah orang yang pertama-tama menyambut ajakan dari Rasulullah. Padahal jarak tempuh dari kota Mekah ke Madinah kurang lebih sekitar 490 km. Wahai Abdullah, apakah kamu sudah lelah? Mari kita beristirahat. Tidak sama sekali. Aku masih semangat untuk berjalan lebih jauh lagi. Masya Allah. Ketika umat Islam menetap di Madinah, Nabi Muhammad menjadikan Abdullah bin Umi Maktum sebagai muazin salat subuh, bergantian dengan Bilal bin Rabah di waktu salat yang lain. Padahal Abdullah bin Umi Maktum seorang buta, namun semangatnya dalam beribadah memotivasi para sahabat untuk datang lebih awal ke tempat ibadah. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Bilal azan pada waktu sepertiga malam. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan, karena ia tidak akan azan kecuali setelah terbitnya fajar shadiq, masuk waktu subuh. Selain menjadi muazin pilihan Rasulullah, Abdullah bin Umi Maktum merupakan orang kepercayaan beliau selama di Madinah. Ia pernah menggantikan Rasulullah menjadi wali kota sementara sebanyak 13 kali. Ketika itu Rasulullah sedang pergi ke medan perang dalam waktu yang tidak sebentar. Abdullah bin Umi Maktum meninggal dunia ketika perang Qadasiyah di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Jasadnya ditemukan sedang memeluk bendera Islam yang diamanatkan kepadanya untuk dijaga. Abdullah bin Umi Maktum meninggal dalam keadaan syahid bersama para sahabat lain. Demikianlah akhir kisah Rasulullah bermuka masam di depan seorang buta. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, selalu berhusnuzon atau berprasangka baik kepada semua orang. Kedua, berhati-hatilah dalam bersikap agar tidak menyakiti hati orang lain. Dan ketiga, hendaknya kita tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia, seperti keterbatasan fisik yang dimilikinya, karena semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.